Namanya siapa? Ibu Suyati. Bu Suyati. Bu, kira-kira tahu nggak artinya panca usaha tani? Nggak tahu, ini lagi buruh kerja. Oke, mantap ya udah. Makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Mbak. Bu Suwarni. Bu Suwarni. Ibu tahu nggak artinya panca usaha tani? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Panca usaha tani itu apa? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Ya. Artinya panca usaha tani. Nggak tahu. Saya buruh. Oke. Ya, Tahu nggak artinya panca usaha tani? nggak tahu. Nggak tahu ya. Bapak Aji Wibowo. Pak Aji Wibowo. Ya. Pak, kira-kira tahu nggak apa artinya panca usaha tani? Ya buat inilah perkembangan usaha tani itu Bu. Oke. Apa ada lagi? Udah itu aja Udah ya. itu aja. Oke. Ini lagi pada ngapain nih? Mancing. Lagi mancing. Panas-panas mancing ya. Iya. Ini namanya siapa dulu yang ini? Reza. Ini Arum. Reza sama Arum. Iya. Tahu nggak artinya panca usaha tani? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya udah, makasih ya. Ya. Selamat memancing. Ya. Coba lihat mancingnya gimana? Oke, jadi kita akan bahas tentang apa itu panca usaha tani. Setelah tadi kita udah bertanya-tanya tani di daerah sini, sekarang kita akan bahas tentang apa sih panca usaha tani. Nah, panca usaha tani itu yang pertama adalah pemilihan benih yang unggul atau benih yang baik. Yang kedua adalah pengolahan lahan atau tanah yang baik. Yang ketiga adalah pemupukan yang tepat. Yang keempat ada pengendalian hama dan penyakit, dan yang terakhir yang kelima ada pengaturan pengairan atau pengirigasian yang baik. Oke, langsung aja yang pertama, pemilihan benih yang baik. Nah, untuk mendapatkan tanaman yang baik, tanaman yang berkualitas, kita tentunya juga harus milih benih yang berkualitas juga. Di Indonesia ini sekarang udah banyak banget perusahaan-perusahaan yang udah memproduksi benih-benih unggul dan F1. Ya emang harganya agak mahal sih, cuman kan emang butuh effort yang tinggi biar kita dapat hasil yang maksimal juga. Nah, selain benih yang baik, benih yang unggul, kita juga harus memperhatikan tempat tanah dan tanamannya. Nah, berarti kita tetap harus menyesuaikan dari benih yang tadi ya. Misalkan tanaman yang harusnya ditanam di dataran rendah, masa ditanam di dataran tinggi, walaupun benihnya F1, benihnya unggul, tapi ya tetap nggak cocok juga dong. Oke. Yang kedua ada pengolahan lahan yang baik. Nah, sahabat semuanya udah tahu belum pengolahan lahan yang baik? Tanah dan lahan bisa dikatakan baik itu seperti apa? Nah, tanah dan lahan bisa dikatakan baik itu apabila sudah mampu memberikan unsur hara yang cukup untuk tanaman. Maka dari itu, sangat penting sekali untuk melakukan pengolahan lahan agar tanah tetap gembur dan cukup untuk menyimpan air dan udara. Terlebih apabila tanah dan lahan itu sudah cukup untuk bisa membantu proses mikroorganisme untuk bisa melakukan dekomposisi dengan baik. Contohnya, kita bisa memberikan atau mengaplikasikan kapur pertanian dan memberikan pupuk organik untuk mikroorganisme bisa melakukan dekomposisi dengan baik. Dan yang ketiga adalah pemupukan yang tepat. Kenapa dikatakan pemupukan yang tepat? Nah, ini kita bahas nih. Nah, jadi contohnya misalkan tanaman itu kekurangan N. Berarti kan kita harus memberikan pupuk dengan kandungan N yang tinggi. Enggak semata-mata pemupukan itu kita lakukan sesuai dengan prosedur yang udah ditulis di kemasan. Jadi tetap kita harus memperhatikan perkembangan tanamannya juga. Mereka butuh apa, kita kasih apa. Mereka butuh N, kita kasih tambahan N. Kalau N-nya udah lebih ya nggak usah ditambahi, gitu aja ya. Dan untuk pemupukan itu sesuai dengan perkembangan tanaman itu ada fase vegetatif, ada fase generatif, ada fase produktif. Jadi nggak bisa disamaratakan ya. Misalkan mereka lagi proses pertumbuhan, kita kasih pupuk dengan proses produktivitas, kan nggak pas ya. Dan yang keempat adalah pengendalian hama dan penyakit pada tumbuhan atau biasa disebut dengan HPT ya. Di sini ada dua sistem pengendalian HPT. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara mekanik, itu kalau serangannya masih dalam tahap
normal, maksudnya masih sedikit. Dan bisa kita lakukan dengan cara yang kedua, yaitu dengan tahap kimiawi. Jadi itu kalau memang serangannya udah tinggi, serangannya udah terlalu banyak, kita lakukan dengan tahap kimiawi ya. Atau bisa juga dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan, itu dengan pengendalian hayati. Nah, kalian tahu nggak pengendalian hayati itu apa? Kalau yang nggak tahu, nanti kita bahas di segmen berikutnya. Oke, dan yang terakhir, yang kelima adalah pengaturan penyiraman atau proses pengirigasian yang baik. Nah, tinggal cara pengirigasiannya nih yang mau seperti apa. Contohnya ada sistem pengairan dengan cara drip tetes. Itu tinggal kita nyalain aja sumbernya, udah deh langsung basah semuanya. Sekebun basah semua. Itu sistem drip tetes ya, yang gampang, efektif, terus modern lah. Dan masih banyak lagi cara-cara yang lebih efektif lagi, mungkin cara-cara yang lebih efisien lagi, cara-cara yang lebih modern lagi. Nanti kita bahas di next episode ya. Atau kalian mungkin bisa komen di bawah, pakai cara ini kak, nanti ini lebih apa kayak lebih hemat airnya, lebih hemat tenaganya. Bisa nanti komen di bawah, kita ngobrol bareng-bareng atau kita bahas di segmen kedepannya. Nah, dari kelima poin tadi yang udah aku sebutkan, udah kita bahas tadi, ada yang pertama pemberian benih yang baik, yang kedua pengolahan lahan yang baik, yang ketiga pemupukan yang tepat, yang keempat ada pengendalian hama dan penyakit, dan yang terakhir yang kelima ada pengaturan pengairan atau pengirigasian yang baik. Itu tadi baru kita bahas kulitnya aja nih. Next kita akan kupas tuntas tentang 5 poin tadi. Contohnya kayak tadi kita udah bahas tentang drip tetes, sama ada juga bisa pakai pengairan yang manual, kayak disiram kayak ini nih kameramen. Pakai ini nih. Tapi nggak gini ya, makanya ini jadinya kita nyanyi dong. Pakainya gini. Terus gini juga nggak bisa dong minum gini. Pakainya ini ya, nanti bisa disiramkan gitu, oke? Dan yuk petani Indonesia, semangat bertani dengan sistem yang efektif dan efisien. Semangat terus petani Indonesia, see you on top.